everyone, perkenalkan nama saya Yohana. NPM saya 50198. Saya dari Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, ke pertemuan 9, kita akan membahas silabus dan RPP. Bagaimana keseruannya? Kita simak videonya ya. Yang pertama, kita membahas tentang silabus. Silabus itu apa sih? Jadi, silabus adalah rencana pembelajaran pada saat kelompok mata pelajaran atau tema pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, lalu penilaian, ada juga alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, untuk menyusun langkah-langkah pengembangan silabus, yang pertama ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, menentukan jenis penilaian. Yang kelima adalah menentukan alokasi waktu. Kita masuk ke dalam manfaat silabus. Apa sih manfaat silabus? Yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Isi silabus. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, terus tema, materi pokok, penilaian, terus pembelajaran, identitas nama sekolah, sumber belajar, dan alokasi waktu, dan lain sebagainya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu RPP. RPP itu singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP yaitu yang pertama, mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua adalah dengan menyusun rencana pembelajaran secara proporsional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengganti dan menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam RPP yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus menggunakan sebagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan kecakapan hidup. Langkah menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan dulu standar kompetensi. Yang kedua adalah menuliskan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah menuliskan indikator pencapaian. Yang keempat adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah materi ajar. Yang keenam adalah alokasi waktu. Yang ketujuh adalah penilaian. Dan menentukan media. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP adalah secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi yang direncanakan RPP harus jelas, konkret, dan
RPP harus dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. See you